Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adinda Siti Dwi Ramadan, absen 2, kelas 11 OTKP 1. Saya bersekolah di SMK Islam Karya Dharma 2. Saya lahir pada tanggal 16 Oktober 2004 di Kota Cianjur, Jawa Barat. Di sini saya akan mempresentasikan pengalaman saya selama PKL di kantor Kelurahan Cibubur. Pembahasan materi. Yang pertama, ada pendahuluan. Kedua, identitas perusahaan. Ketiga, waktu dan tempat. Keempat, sejarah perusahaan. Kelima, visi dan misi perusahaan. Keenam, bidang kerja. Ketujuh, pelaksanaan prakerin. Kedelapan, kendala selama prakerin dan cara mengatasinya. Kesembilan, kesimpulan. Kesepuluh, saran untuk sekolah. Materi yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari pengertian prakerin dan manfaat prakerin. Pengertian prakerin. Prakerin atau praktek kerja industri merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran bagi siswa SMK atau sekolah menengah kejuruan yang dilakukan di dunia usaha atau dunia industri yang berkaitan dengan kompetensi siswa sesuai bidang yang digelutinya. Materi kedua, manfaat prakerin. Yang pertama, dapat mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di setiap perusahaan. Bukan hanya materi yang harus dikuasai, tetapi juga praktik saat terjun ke dunia usaha atau dunia industri. Yang kedua, ada dapat membentuk pola pikir yang konstruktif bagi siswa atau siswi prakerin sehingga dapat melihat peluang untuk masa depan. Materi yang kedua ada identitas perusahaan. Nama perusahaan kantor Kelurahan Cibubur alamat di Jalan Lapangan Tembak RT 5 RW 2 nomor 1 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Nomor telepon atau 021 871 0994. Kota administrasi Jakarta Timur. Yahoo Cibubur Kelurahan @yahoo.com. Pimpinan Bapak Agus Pramono dengan kode pos 13720. Materi ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan prakerin. Praktek kerja lapangan atau PKL dengan materi teknologi perkantoran yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2002 sampai 1 Juli 2002 di kantor Kelurahan Cibubur, Jalan Lapangan Tembak, RT 4 RW 2 nomor Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Yang dilakukan setiap harinya pada hari Senin masuk pukul 8, istirahat pukul 12 sampai jam 1 siang, pulang pukul 4 sore. Pada hari Selasa masuk pukul 8, istirahat pukul 12 sampai 1 siang, pulang pukul 4. Hari Rabu masuk pukul 8, istirahat pukul 12 sampai 1 siang, pulang pukul 4 sore. Hari Kamis masuk pukul 8, istirahat pukul 12 sampai 1 siang, pulang pukul 4 sore. Hari Jumat masuk pukul 8, istirahat 11.30 sampai 13.00, pulang setengah 5 sore. Yang keempat, sejarah perusahaan. Nama Cibubur berasal dari bahasa Sunda Ci yang berarti aliran air atau kali dan bubur pada makanan berupa nasi yang dimasak hingga lembek dan berair. Karena sungai di lokasi itu memiliki air keruh yang pernah lumpur dan menyerupai bubur, maka orang-orang di sekitarnya menyebut kawasan tersebut menjadi Cibubur. Pada masa sebelum kemerdekaan, wilayah Kelurahan Cibubur merupakan bagian dari Mr. Cornelis pada zaman Belanda. Kemudian, pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan keputusan mengenai pemerintahan daerah Indonesia, diantaranya untuk sementara waktu daerah Indonesia dibagi dalam 8 provinsi yang dikepalai seorang gubernur. Asal mula wilayah DKI Jakarta modern merupakan hasil perluasan yang tidak hanya meliputi kota Praja Jakarta, tapi juga diperluas ke arah timur dan selatan yang meliputi sebagian Kabupaten Jatinegara atau Srengseng, Cawang, Pasar Minggu, Kebayoran, dan Kawedanan, Kramat Jati,
Ciracas, dan Cibubur. Materi selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visinya adalah Jakarta baru, kota modern yang tertata rapi dan manusiawi dengan kepemimpinan dan pemerintah yang bersih dan melayani. Misinya adalah yang pertama, mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan rencana tata ruang wilayah. Yang kedua, menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah, dan lain-lain. Yang ketiga, menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang gratis sampai rawat inap dan pendidikan yang berkualitas secara gratis selama 12 tahun untuk warga Jakarta. Yang keempat, membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota. Kelima, membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Materi selanjutnya ada bidang kerja. Selama praktikan, melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di kantor Kelurahan Cibubur, saya melaksanakan praktik di bagian pelayanan warga Cibubur. Tugas praktikan saya di bagian pelayanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya melayani masyarakat Cibubur dengan sopan dan santun. Yang kedua, saya membantu pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP untuk yang baru berusia 17 tahun dan pembuatan KTP hilang dan rusak. Yang ketiga, membantu pembuatan kartu keluarga atau KK untuk yang perpindahan, untuk yang ingin mengganti KK menjadi KK barcode. Yang keempat, membantu pembuatan kartu identitas anak atau KIA yang berusia di bawah 17 tahun. Yang keenam, membantu untuk pengambilan KTP, KK, KIA, dan akte kelahiran yang sudah jadi. Yang ketujuh, membantu pengisian formulir untuk pembuatan berkas penting. Kedelapan, meminta tanda tangan lurah atau bagian penting lainnya untuk penanda tanganan berkas penting. Kedelapan, menglegalisir dan menstempel berkas ahli waris dan berkas pendaftaran Polri. Materi selanjutnya adalah pelaksanaan prakerin. Praktik pelaksanaan PKL dimulai pada hari Jumat tanggal 1 April 2002. Praktikan ditempatkan di kantor Kelurahan Cibubur. Di tempat PKL, praktikan diarahkan oleh Bu Selvi selaku bimbingan perusahaan di kantor Kelurahan Cibubur. Berikut ini adalah tugas yang praktikan kerja beserta penjelasannya. Yang pertama, melayani masyarakat dengan sopan dan santun. Yang kedua, membantu pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP untuk yang baru berusia 17 tahun, serta pembuatan KTP untuk yang hilang dan yang rusak. 3. Membantu pembuatan kartu keluarga atau KK untuk yang perpindahan, untuk yang ingin mengganti KK menjadi KK barcode. 4. Membantu pembuatan kartu identitas anak atau KIA yang berusia di bawah 17 tahun. 5. Membantu untuk pengambilan KTP, KK, KIA, dan akte kelahiran yang sudah jadi. 6. Membantu pengisian formulir untuk pembuatan berkas penting. 7. Meminta tanda tangan lurah atau bagian penting lainnya untuk penandatanganan berkas penting. 8. Menglegalisir dan menstempel berkas ahli waris dan berkas pendaftaran Polri. Materi yang selanjutnya yaitu kendala selama prakerin dan cara mengatasinya. Kendala atau penghambatan prakerin. Yang pertama, kesulitan tidak relevannya keahlian di bidang yang sesuai dengan perusahaan. Kedua, kedisiplinan yang terkadang dilakukan oleh siswa yang melakukan prakerin. Ketiga, kurang adanya transportasi yang memadai sehingga membuat siswa datang terlambat saat melakukan prakerin. Keempat, bersikap tidak percaya diri saat melakukan pelayanan terhadap warga perusahaan. Kelima, kurangnya pembimbingan dari pihak sekolah saat melakukan prakerin. B. Cara mengatasi kendala atau hambatan prakerin. Yang pertama, selalu belajar dan memahami bidang yang disesuaikan dengan perusahaan dan sekolah sehingga pekerjaan akan menjadi lebih mudah untuk dikerjakan.
Kedua, mematuhi peraturan yang ada di perusahaan, datang dengan tepat waktu sesuai aturan yang disediakan. 3. Berangkat 30 menit sebelum waktu yang ditentukan agar mudah mencari transportasi dan tidak terhalang oleh kemacetan. Keempat, dengan banyak berbicara dan berlatih saat melakukan pelayanan terhadap warga agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pelayanan. Kelima, dengan selalu berlatih dan meminta pemahaman yang jelas kepada pegawai perusahaan agar dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan baik dan benar. Selanjutnya kesimpulan. Setelah melakukan prakerin yang saya kerjakan, saya mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru yang tidak diajarkan di sekolah dan diajarkan di tempat saya berlatih bekerja. Saya biasa diajarkan teori di sekolah dan di tempat praktik saya akan mempraktikannya. Pada intinya, kegiatan prakerin sangat berguna untuk mengembangkan apa yang sudah diajarkan di sekolah. Prakerin bisa dikatakan sebagai pelengkap serta proses pematangan agar siap ketika sudah berada di dunia kerja. Pengalaman kerja yang didapatkan tentu akan membuat siswa memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya dan sudah pasti ini semua akan membantu untuk kedepannya. Didapatkan tentu akan membuat siswa memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya dan sudah pasti ini semua akan membantu untuk kedepannya. Yang terakhir, ada saran untuk sekolah. Karena di tempat ini, perusahaan ini akan berhubungan dengan pekerjaan. Maka alangkah baiknya kita mempersiapkan secara matang materi-materi yang sudah diajarkan dan dipraktikkan di tempat kita bekerja. Hal ini bertujuan agar kita tidak merasa bingung saat ingin melakukan sesuatu di tempat perusahaan tersebut. Untuk adik kelas yang ingin melaksanakan prakerin di tempat kami melaksanakan prakerin, diusahakan untuk menjaga nama baik sekolah, karena jika nama baik sekolah sudah dicap jelek, maka akan sulit untuk bekerja sama kembali dengan perusahaan tersebut dalam menerima siswa prakerin dari sekolah kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.